hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Berikut ini saya coba ungkap beberapa kata atau istilah atau ungkapan dalam kekristenan kita yang sebenarnya itu salah atau tidak tepat, atau itu bahkan begitu fatal apabila itu diartikan lebih lanjut. Nah, berikut ini beberapa kata dan istilah atau ungkapan yang salah yang mau saya coba luruskan, benarkan untuk kita. Yang pertama, ada orang, bahkan ada pendeta beranggapan bahwa kekristenan atau dalam Alkitab ada 4 Injil. Itu juga salah. Sesungguhnya Injil itu hanya satu. Yang 4 itu adalah kitab Injil. Ya, saya ulangi lagi, bukan 4 Injil, tetapi 4 kitab Injil. Kitab-kitab Injil yang keempat itu adalah kitab Matius, kitab Markus, kitab Lukas, dan kitab Yohanes. 3 yang pertama, Matius, Markus, Lukas, itu disebut sebagai Injil sinopsis, artinya kitab-kitab Injil yang memiliki cerita yang hampir sama dan kronologinya pun hampir sama. Jadi tidak termasuk Yohanes. Jadi ada satu Injil, 4 kitab Injilnya. Itu yang benar. Kemudian yang kedua, ada istilah lagi yang salah, yaitu Yesus Kristus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dia berkarya untuk menebus dosa-dosa kita. Saya katakan bahwa ini ungkapan atau kalimat ini juga kurang tepat. Walaupun konsepsinya kita pahami, kita mengerti. Itu artinya bahwa dia mati menebus kita. Yang benar itu adalah Yesus Kristus mati berkarya untuk menebus kita dari dosa. Jadi menebus kita dari perhambaan dosa. Jadi dosa itu tidak perlu ditebus. Ya, saya bacakan di dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Galatia pasal 3 ayat 13, demikian firman Tuhan. Kristus telah menebus kita. Jadi bukan menebus dosa. Bukan menebus dosa kita. Ngapain dosa kita ditebus? Ngapain dosa ditebus? Nggak perlu. Yang ditebus itu adalah kitanya yang sudah terjual di bawah hukum dosa, yang sudah terjerat di dalam hukuman dosa itu. Kita sedang terancam dosa, lalu kita ditebus supaya dengan demikian kita terbebas dari perhambaan, kutuk, dan ancaman dosa itu. Jadi kitanya yang ditebus, bukan dosa kita, bukan dosa yang ditebus. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, banyak orang berkata bahwa kita ini karena percaya kepada Allah Tritunggal, kita ini politeisme. Politeisme itu menyembah kepada banyak Allah. Kita bukan politeisme, ya. Banyak orang berkata kita politeisme. Kita bukan politeisme. Kita juga bukan monoteisme. Monoteisme itu menyembah kepada satu pribadi Allah. Dan lebih-lebih kita bukan ateisme. Ateisme itu tidak mau menyembah Allah atau tidak percaya bahwa ada Allah. Tidak percaya ada Allah. Kalaupun dia tahu ada Allah, dia tidak mau menyembah Allah. Kita bukan politeisme, kita bukan monoteisme, dan kita juga bukan ateisme. Tapi yang benar kita adalah teisme. Sekali lagi saya ulangi, orang Kristen bukan politeisme, bukan monoteisme, bukan ateisme. Kita orang Kristen adalah teisme, kaum teisme, kaum yang menyembah kepada Allah. Allah kita adalah Allah Tritunggal. Itu yang ketiga. Ini fatal inilah. Ini perlu kita pahami. Ini perlu kita bijak berbicara, mengungkapkan kata-kata yang benar. Kemudian banyak teman-teman, anak-anak muda berdoa, ya Bapa, hanya di dalam namamu kami berdoa. Kami berdoa di dalam nama Bapa. Itu dalam formulasi yang sudah kita buat berdasarkan kebenaran kitab suci, sebagaimana dikatakan di dalam banyak ayat. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 misalnya, dan banyak ayat-ayat yang lain seperti dalam Kisah Para Rasul. Semuanya hanya di dalam nama Yesus, melalui Yesus. Maka kita berdoa bukan di dalam nama Bapa, bukan di dalam nama Roh Kudus, tetapi di dalam nama Yesus, di dalam nama anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang benar. Pribadi kedua Allah Tritunggal. Karena dia jalan. Kalau formulasi doa yang sebenarnya, doa ditujukan kepada Allah Bapa melalui Allah Anak oleh bimbingan dan pertolongan di dalam Roh Kudus, ya. Roma pasal yang ke-8. Itu yang benar. Berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita.
bukan di dalam nama Bapa. Ya, anak-anak muda, ini ingat ini. Bukan berdoa di dalam nama Bapa, tetapi berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian juga ada cerita kisah-kisah. Kalau kita bercerita, menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak, kita berkata bahwa Nabi Yunus di dalam Perjanjian Lama itu ditelan oleh ikan paus. Sesungguhnya tidak disebutkan di sana ikan paus, tetapi ikan besar. Ya, jadi bukan ikan paus, tetapi ikan besar. Mungkin dalam tafsiran kita, ketafsiran banyak orang bahwa ikan besar itu mengacu kepada ikan paus. Mungkin saja. Tetapi kalau kita mengungkap tentang peristiwa ini, maka yang paling tepat kita katakan bahwa yang menelan Nabi Yunus adalah ikan besar. Kemudian ada lagi istilah-istilah, misalnya antara pastor dengan referen. Jadi dalam bahasa Indonesia disebut pendeta, dalam bahasa Indonesia juga disebut pastor. Pendeta untuk gereja Kristen Protestan dan pastor untuk gereja Kristen Katolik, gereja Katolik. Pendeta diterjemahkan bukan dari kata pastor, jadi dari kata referen, ya, referen. Sementara pastor dari kata pastor. Jadi itu sedikit berbeda. Jadi untuk kekristenan, untuk gelar-gelar pemimpin Kristen itu bukan pastor, tetapi referen atau pendeta, bukan pastor. Nah, ini memang tidak terlalu penting, tetapi perlu kita pahami secara lebih baik. Kemudian ada istilah-istilah yang salah juga tentang istilah Pentakosta. Nah, itu yang benar, bukan Pantekosta. Jadi lihat nanti Pentakosta itu artinya hari ke-50. Jadi hari ke-50 itu namanya Pentakosta, bukan Pantekosta. Kemudian juga kita sering berkata hari pencurahan Roh Kudus, waktu pencurahan Roh Kudus, dan konsepsinya bahwa pada hari peringatan itu tercurahlah Roh Kudus kepada orang-orang yang beribadah di gereja. Ini juga konsepsi dan paham yang salah. Sebenarnya ini adalah suatu peringatan dan dijadikan momen. Nah, jadi mulai dari naiknya Tuhan Yesus ke sorga, menunggu selama 10 hari sampai turunnya Roh Kudus, itu adalah peringatan. Peristiwa itu sudah terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu tidak terjadi di zaman sekarang lagi, tetapi yang terjadi di zaman sekarang adalah peringatannya. Dan di dalam waktu peringatan itu kita ambil momentum berdoa, berpuasa, dan di puncaknya kita memohon konfirmasi yang lebih kuat supaya kita dipenuhi, semakin kuat, semakin maksimal dipenuhi di dalam kehidupan kita. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi bukan dicurahkan lagi Roh Kudusnya, bukan, tetapi dipenuhi semakin maksimal dalam hidup kita. Karena peristiwa itu bukan terjadi sekarang, sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Sekali lagi saya ulangi bahwa yang terjadi sekarang adalah peringatannya dan momentumnya yang kita lakukan. Nah, kemudian ada orang-orang berkata bahwa orang Israel mengelilingi tembok Yerikho dengan jumlah yang berbeda-beda. Yang benar adalah 13 kali. Ada yang mengatakan 7 kali, ada yang mengatakan 14 kali. Itu tidak tepat. Yang benar adalah 13 kali. Sebab apa? Hari pertama 1 kali, hari kedua 1 kali, sampai hari ke-6 itu 1 kali dikelilingi tembok Yerikho itu. Itu Yosua pasal 6 ya. Yosua pasal 6 mengelilingi tembok Yerikho sebanyak 13 kali. Pada hari yang ke-7, orang Israel mengelilingi tembok Yerikho sebanyak 7 kali dalam 1 hari itu. Sehingga jumlah semuanya ada 13 kali, bukan 14 kali. Yang benar, orang Israel mengelilingi tembok Yerikho sebanyak 13 kali. Jadi itu konsepsinya, itu juga kebenarannya. Kemudian ada hal yang mungkin berbau tafsirannya, tetapi saya mau katakan kita jangan terlalu berani mengatakan bahwa orang Islam itu sepupunya kita. Jadi orang Kristen dan orang Islam bersepupu. Saya mau katakan itu tidak ada ajaran Alkitab seperti itu. Tidak ada di dalam Alkitab. Yang ada di dalam Alkitab yang benar itu, yang bersepupu itu adalah orang Arab dengan orang Ibrani, orang Israel dengan orang Arab. Mengapa? Ini kalau Bapak Ibu lihat, kalau kita lihat di kamus manapun yang namanya sepupu itu
orang tuanya orang tuaku bersaudara. Itu kan. Yang sepupu itu orang tuanya, nenek moyangnya bangsa Israel dengan nenek moyangnya bangsa Arab itu bersaudara memang. Keturunan dari Ismail adalah orang Arab dan keturunan dari Ishak adalah orang Ibrani, orang Israel. Ismail dan Ishak itu bersaudara. Keturunan-keturunan mereka itu yang sepupuan. Jadi bukan Kristen sama Islam. Itu malu-maluin. Mungkin ada orang berkata ini arti rohani. Iya, kita jangan terlalu berani merohanikan sesuatu selain daripada yang diungkap dalam Alkitab. Itu bisa berakibat salah dan fatal. Jadi yang disebut rohani di dalam Alkitab itu Israel jasmani dan Israel rohani. Israel secara jasmani adalah bangsa atau negara Israel, sementara Israel secara jasmani adalah semua orang-orang yang percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga melebar disebut kaum Kedar. Kaum Kedar itu adalah orang-orang Islam. Belum tentu. Kan kaum Kedar itu adalah keturunannya Kedar. Saudara kandung dari bapak saya itu orang Islam. Apa itu kaum Kedar? Kalau dia kaum Kedar, saya harus kaum Kedar. Mengapa? Kami satu keturunan. Ini lihat di kamus ya. Namanya keturunan itu ya satu darah daging. Tapi kadang-kadang dirohanikan maksudnya. Tetapi sekali lagi saya mau katakan bahwa jangan kita memakai istilah-istilah rohani dengan konsep yang kita buat sendiri. Ada sebenarnya istilah-istilah tetapi konsepnya sama saja. Misalnya ada yang bertanya, mana yang benar, kurban atau korban? Sebenarnya hampir sama. Cuman untuk saat ini namanya kurban itu lebih kepada binatang yang dipersembahkan. Sementara korban itu kadang-kadang sebagai orangnya atau bisa juga korban dalam hal kriminalitas. Dalam hal-hal sekuler. Jemaat atau jemaah. Sama saja sebenarnya. Cuman yang tertulis dalam Alkitab adalah jemaat. Surga atau sorga. Sama. Ya, sorga di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi di dalam terjemahan terbaru Alkitab LAI juga itu ditulis surga. Ya, sebelumnya ditulis sorga. Jadi sama saja surga atau sorga. Banyak lagi istilah-istilah yang sebenarnya konsepsinya tidak berpengaruh. Tetapi yang di atas tadi, yang di awal tadi ini sangat memalukan. Ya, seperti tadi 4 Injil. Bukan 4 Injil, tetapi 1 Injil 4 kitabnya. Ya, ada lagi ya, nabi-nabi besar. Banyak orang berkonsepsi bahwa yang besar itu nabinya. Tapi sebenarnya bukan nabinya yang besar. Nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Yang besar itu adalah kitabnya. Maka yang lebih tepat disebut kitab nabi-nabi besar dan kitab nabi-nabi kecil. Kitab nabi-nabi besar itu karena panjang pasalnya, banyak pasalnya atau lama masa pelayanannya. Masa-masa pelayanan itu lama sekali sehingga disebut sebagai kitab nabi-nabi besar. Jadi yang besar itu bukan nabinya, yang kecil itu bukan nabinya, tetapi kitabnya. Oke, saya percaya kita paham dengan itu dan kita mengucapkan kata-kata yang tepat sehingga kesaksian kebenaran Tuhan makin nyata dan berkuasa dalam hidup kita. Kitab yang nabi-nabi besar tadi itu Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel. Selain itu adalah nabi-nabi kecil karena memang jumlah pasalnya di bawah 10 pasal. Di atas 10 pasal atau kecuali Daniel misalnya itu disebut nabi-nabi besar. Baiklah, kita dengan belajar begini kita mengucapkan kata-kata yang benar dan dengan kata-kata yang benar itu ada kuasa yang menyertai pemberitaan firman dan dengan demikian kita menyatakan kemuliaan Allah melalui kata-kata dan melalui kesaksian kehidupan kita. Amin. Hidup hasrat